Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita masih di pembacaan kitab Syakhsiyat al-mar'atil muslimah kama yasughuhal islamu fil kitabi was sunnah, karya Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk di pembahasan bab yang keempat, Al-mar'atul muslimatu ma'az zawjiha. Wanita muslimah dan kewajibannya kepada suami. Di pembahasan pertama beliau menyampaikan poin pembahasan az-zawaju fil Islam, tentang pernikahan di dalam Islam. Sudah pada menikah ibu? Sudah. Ada yang belum menikah? Taib. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad. Akad itu perjanjian, ikatan yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Makanya doa ketika ada yang menikah, doa apa bu? Kalau ada saudara kita yang menikah, apa doanya? Doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Karena itu asas dalam pernikahan, bagaimana pernikahan itu menjadi satu akad yang diberkahi. Bukan hanya sakinah mawaddah warahmah saja, tapi lebih dari itu keberkahan. Bukan hanya romantis dan harmonis saja. Karena kalau cuman romantis dan harmonis, Abu Lahab sama istrinya sangat-sangat harmonis dan juga romantis, tapi nggak ada keberkahannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dengan pernikahan itu dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya haram. Dengan pernikahan itu keduanya mulai mengarungi safari kehidupan panjang yang diwarnai dengan rasa cinta kasih, tolong menolong, saling pengertian, penuh toleransi, masing-masing saling memberikan ketenangan bagi yang lainnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah begitu di dalam pernikahan, ya selayaknya seperti itu.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga dalam perjalanan safarinya itu keduanya mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kenikmatan hidup. Jadi nikah itu untuk susah atau untuk senang? Nikah itu untuk senang atau untuk susah? Yang mana, Bu? Maunya senang saja, kenyataannya apa? Susah. Kalau susah terus, maka ya berarti ada yang tidak normal dalam rumah tangga kita. Kalau senang terus juga begitu sebetulnya. Artinya dalam kehidupan ini Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kadang senang, kadang susah. Ini dunia, bukan surga. Namun kita bersyukur bimbingan Allah dan Rasulnya itu sejatinya mengantarkan kita kepada kebahagiaan, ketentraman, ketenangan hidup. Begitu. Apapun situasi dan kondisinya. Jadi dalam Islam susahnya kita itu bagaimana bisa menjadi kebahagiaan. Permasalahan yang ada itu bagaimana berbuah pahala. Ujian, cobaan, rintangan, tantangan kehidupan itu bagaimana kemudian menjadi hikmah yang begitu besar untuk melakukan lompatan terbaik di dalam memperbaiki diri. Dan begitu. Maka yang enaknya disyukuri, yang tidak enaknya disabari, yang salahnya ditaubati. Orang yang punya 3 konsep ini dalam hidupnya, insya Allah hidupnya itu selalu tenang apapun situasi dan kondisinya. Maka sebetulnya kasihan sekali orang itu kalau tidak mau belajar agama, karena dia tidak punya panduan. Tidak punya panduan, sehingga hidupnya jadi susah terus. Ketika dia dapat nikmatnya itu tidak menjadikan dia bahagia. Apalagi ketika dia mendapatkan kesusahan. Kesusahannya seperti tambahan penderitaan. Ketika dia pun terjatuh ke dalam kesalahan, maka semakin susah lagi. Kenapa bisa begitu? Karena tidak mau belajar. Tidak mau belajar agama, tidak mau peduli dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Atau mungkin dia sudah belajar tapi tidak diamalkan. Akhirnya hidupnya susah terus. Tidak usah bicara neraka, di dunia saja sudah menderita. Nah, kita jangan seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam rumah tangga, dalam pernikahan memang bercampur antara susah dan senang. Ibu lebih banyak mana, susahnya atau senangnya? Asli nih, Bu. Iya, insya Allah itu jujur. Kenapa? Karena tidak ada suaminya. Ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Bisa dipahami ini, Ibu? Nah, Al-Quran telah melukiskan hubungan syar'i antara seorang laki-laki dan seorang wanita ini dengan gambaran yang penuh kelembutan, yang di dalamnya tersebar nilai-nilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian dan juga kasih sayang.
Dan darinya berhembus ungkapan cinta kasih, ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Begitu sejatinya rumah tangga dalam dinul Islam. Makanya ya cerminannya hanya ada pada rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemelut, permasalahan, problematika yang menimpa rumah tangga Nabi ternyata jadi hikmah dan ibrah yang begitu besar, dan tidak menjadikan rumah tangga Nabi itu ada dalam kesulitan, kesusahan, ya, dan penderitaan. Dan itu kisah-kisahnya ma'ruf, ya. Bagaimana Nabi menyikapi cemburunya sebagian istri beliau, begitu kan? Ternyata ya itu luar biasa dan tidak menjadikan rumah tangga itu semakin susah dan berantakan. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, berikut ini gambaran yang diberikan Al-Quran. Ayat ini sering kita baca setidak-tidaknya seminggu sekali di surat undangan pernikahan. Begitu kan? Surat Ar-Rum ayat 21. Saking seringnya hafal kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia telah menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Jadi manusia itu berpasangan dengan sesama manusia. Karena ibu repot kalau manusia disuruh kawin sama binatang, atau manusia disuruh kawin sama bangsa jin. Ya, berat dan susah. Beda jenisnya. Nah, ini kasih sayang Allah dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Allah telah menciptakan bagi kalian istri-istri kalian itu dari jenis kalian sendiri, sama-sama bangsa manusia. Supaya apa ini? Litaskunu ilaiha. Supaya kalian itu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kalian itu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Baik, begitu pernikahan di dalam Islam. Tujuannya itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Jadi kalau di dalam rumah tangga tidak ada 3 jenis yang disebutkan atau 3 tujuan hikmah yang disebutkan di dalam ayat ini, maka rumah tangga itu harus dievaluasi kembali. Ya. Hari-hari cekcok aja, gitu kan? Berantem saja. Hari-hari tidak ada ketenangan. Tidak ada senyuman, tidak ada belayan kasih sayang. Ya, isinya teriakan saja. Ya. Dan ibu, teriakan itu ciri khasnya penduduk neraka. Jadi kalau baiti jannati tapi isinya teriakan, ya bukan baiti jannati itu, tapi baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Ya. Tidak bisa manggil suami itu dengan pelan, harus teriak, nyebut nama lagi, gitu kan? Barakallahu fikum. Sama juga orang tua tidak bisa pelan manggil anaknya, harus teriak. Pokoknya isinya teriakan. Gimana? Sakinahnya itu di mana? Mawaddahnya itu di mana? Rahmatnya itu di mana? Kalau rumah tangga modelnya seperti itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka perhatikan ini. Demikian itulah hubungan Rabbani yang sangat erat dan kuat.
yang diikatkan oleh Allah antara dua jiwa suami istri yang muslim, sehingga mereka bertemu dalam nuansa kecintaan, saling pengertian, saling tolong menolong, dan saling menasehati. Saling menasehati. Kemudian mereka membangun sebuah keluarga muslim yang menjadi tempat tumbuhnya anak, tempat terbukanya akal pikiran, mencetak akhlakul karimah yang dibawa oleh Islam. Karena keluarga muslim merupakan pondasi bagi bangunan masyarakat muslim. Jadi jangan bermimpi adanya baldatun thayyibatun kalau kemudian rumah tangga kaum muslimin ini tidak menjadi perhatian. Kan semua itu bermula dari tatanan yang kecil. Tatanan yang kecil itu ya skala rumah tangga. Dari beberapa rumah tangga berkumpullah satu rukun tetangga, namanya RT. Dari sekian RT terkumpullah yang namanya RW, rukun warga. Di sini tidak ada RW ya. Cukup RT. Kalau di sebagian daerah habis RT itu ada RW. Nanti kumpulan RW itu kemudian menjadi satu kelurahan. Kumpulan dari kelurahan itu menjadi satu kecamatan. Kumpulan dari kecamatan itu menjadi satu kabupaten atau kota. Dari kumpulan kota atau kabupaten terkumpullah satu provinsi. Dari kumpulan provinsi terkumpullah jadilah yang namanya negara. Kan begitu. Berarti bermula dari mana? Bermula dari rumah tangga, bermula dari keluarga. Maka jelas sekali petunjuk dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian itu dari api neraka. Kalau masing-masing rumah tangga masyarakat kita kemudian perhatian kepada rumah tangganya masing-masing, menerapkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, menerapkan syariat Allah dan Rasulnya, berislam secara kafah, insya Allah akan ada namanya satu RT, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sak negara ini yang kemudian dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu. Semua bermula dari rumah tangga. Nanti kalau rumah tangganya tidak diperhatikan, ya bagaimana? Bagaimana mau terkumpul RT yang baik, lingkungan RT yang baik, lingkungan kelurahan yang baik, kalau kemudian masing-masing keluarga tidak memperhatikan rumah tangganya. Nah, repotnya di kita ini, rumah tangga sendiri tidak diurus, rumah tangga orang lain direcokin. Begitu kan, Bu? Ya. Istri sendiri tidak diurus, istri orang disayang-sayang. Ya. Suami sendiri dianggurin, suami orang disayang-sayang. Nah, ini masalah jadinya. Anak orang diurus, anak sendiri terbengkalai. Masalah. Begitu kan? Barakallahu fikum. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, makanya di sini disampaikan karena keluarga muslim merupakan pondasi bagi bangunan masyarakat muslim yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang sangat produktif dan konstruktif, yang selalu tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, selalu berlomba-lomba dalam menjalankan amal soleh. Nah, ini sejatinya makna dari keberkahan. Berkah itu kan apa, Ibu? Ziyadat al-khair wa thubutuhu. Terus berlimpahnya kebaikan dan kokohnya kebaikan itu bersama dengannya. Nah, berarti rumah tangga yang berkah, keluarga yang diberkahi Allah pasti akan menghasilkan
memproduksi kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat berlimpah, dan mereka konsisten dengan itu. Sehingga kebaikan-kebaikan yang banyak itu, amal-amal soleh yang berlimpah itu selalu menyertai rumah tangganya. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan jadi rumah tangga yang semua anggotanya itu dari kaum rebahan, gitu ya. Yang hobinya tidur aja, gitu kan. Nggak siang, nggak malam, nggak pagi, gitu ya. Semuanya pemalas. Ya, suaminya nguap, istrinya lebih gede nguapnya, begitu kan. Hari-hari aja begitu ya, nggak ada produktivitas. Ya, tidak ada geliat untuk kemudian berkarya untuk Islam dan juga untuk kaum muslimin. Jangan begitu. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wanita solehah adalah tiangnya keluarga. Nah, ibu-ibu di sini itu tiangnya keluarga. Penyangganya yang sangat kuat sekaligus perhiasan pertama bagi kehidupan laki-laki. Bahkan dia merupakan perhiasan terbaik dalam kehidupan ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihatu," rawahu Muslim. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Mudah-mudahan wanita-wanita di sini salehah. Wanita solehah itu adalah nikmat Allah terbesar bagi orang laki-laki, bagi laki-laki. Di mana dia akan merasa tenang kepadanya dan hiruknya kehidupan, dari hiruknya kehidupan dan dari cengkramannya. Begitu. Jadi ciri di antara ciri wanita solehah itu selalu bisa menenangkan suaminya. Jadi suaminya itu tenang. Kalau dia bertugas di luar kota, dia ninggalin istri itu dalam keadaan tenang. Dia ninggalin harta dalam keadaan tenang. Dia ninggalin anak keturunannya juga dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena dia percaya kepada istrinya yang solehah itu. Sama suami soleh juga begitu. Kalau dia misalkan bertugas keluar, maka si istri tenang, anak-anaknya juga tenang, ya, tidak was-was, tidak cemas. Nah, jangan-jangan bapakmu punya pos 2 di sana, gitu ya. Ayo aja cemas, begitu ya. Jangan-jangan ada janda yang tertarik kepadanya, ya. Abi kita kan ganteng, gitu kan. Barakallahu fikum. Nah, ini bahaya. Berarti tidak ada kepercayaan. Ya. Tidak ada kepercayaan. Dan dalam rumah tangga itu penting, saling percaya itu penting, ibu. Dan kepercayaan itu tumbuh dari apa? Kepercayaan tumbuh dari apa, bu? Dari kepalsuan atau kejujuran? Dari kejujuran. Maka kalau istri jujur, suami jujur, akan saling percaya. Nah, yang jadi masalah, kalau kemudian hubungannya penuh dengan kepalsuan, bagaimana mau percaya? Kan begitu. Ya tidak, ibu? Mas, ini siapa? Tukang batu bata, gitu. Di HP-mu ada tukang batu bata tapi yayang-yayangan. Ini kan bahaya itu, ibu. Ternyata selingkuhannya dikasih nama yang lain, gitu ya. Na'udzubillah, ya. Barakallahu fikum. Sebelum tidur hapus chat, begitu ya, supaya kalau diperiksa pasangannya hilang, gitu ya, tidak terdeteksi. Nah, susah kalau penuh kepalsuan begitu, gimana mau saling percaya? Ini penting, ibu, saling percaya itu penting. Taib. Terus di antara ciri suami istri itu saling percaya apa? Apa, bu?
Ibu sama suami percaya enggak? Percaya kan? Nah, itu cirinya apa selain yang tadi? Ya, tumbuh dari kejujuran. Kemudian apa lagi? Ciri bahwa oh iya, kita itu memang saling mempercayai, saling percaya. Gimana, Bu? Terjalin komunikasi yang baik. Kalau suami ibu curhat ke ibu, ya, atau ibu curhat ke suami, itu pertanda bahwa komunikasinya baik. Kenapa? Karena saling percaya. Kalau saya curhat ke suami saya, suami akan memberikan solusi. Minim-minimnya akan menghibur hati. Kan begitu. Pun demikian, si suami kalau curhat ke istrinya, berarti dia merasa bahwa dia percaya kepada istri. Nah, kalau pasangan kita susah curhat sama kita, malah curhat ke istri orang, atau si istri malah curhat ke suami orang, nah ini bahaya. Berarti tidak ada saling percaya di antara keduanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi wanita salehah adalah nikmat Allah yang terbesar. Nikmat terbesar bagi laki-laki, di mana dia akan merasa senang, tenang kepadanya dari hiruknya kehidupan dan dari cengkeramannya. Di sisinya dia akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, dan kenikmatan yang tidak dikalahkan oleh kenikmatan hidup yang lainnya. Ya begitu. Kalau rumah tangga itu sudah diberkahi, benar-benar saling mencintai dengan sejujur hati, insya Allah itu kebahagiaan itu ya merupakan kebahagiaan yang tidak tara. Kebahagiaan yang tiada tara, melebihi kenikmatan hidup yang lainnya. Ya, dompet tebal itu lewat itu, Bu. Gitu ya. Emas, cincin, intan, berlian, permata itu lewat. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah terikat ya dengan tali kasih yang dasarnya itu lillah, fillah, dan billah. Ya, apalagi kalau ada barang-barang tadi begitu ya. Ya tambah-tambah lagi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak adanya pun kalau yang keberkahan tadi sudah ada, maka itu sudah cukup. Gitu ya. Sudah cukup. Tidak buat apa tuh ibu? Suami ngasih kita banyak-banyak, apapun yang diminta diberi, kalau kemudian dianya tidak setia, kan begitu? Ya tidak ibu? Ah begitu. Suami ibu pada setia kan? Alhamdulillah. Berarti setiap tikungan ada, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana seorang wanita itu bisa menjadi perhiasan terbaik dalam kehidupan ini? Menjadi seorang istri yang berhasil dan mencapai kedudukan tinggi, dicintai, dibanggakan, dan disayangi. Gimana nih caranya? Maka inilah yang akan kami terangkan selanjutnya. Jadi kalau kita ingin menjadi perhiasan dunia, para wanita nih, kalau ingin menjadi perhiasan terbaik di dalam kehidupan dunia ini dan berhasil menjadi ratu bidadari surga, bagaimana nih caranya? Nah, di sini beliau akan paparkan. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, tuhsinu ikhtiyari zauj, memilih suami yang baik. Memilih suami yang baik ini perintah agama. Baik menurut siapa, Bu? Baik menurut Allah. Baik menurut Allah itu yang gimana? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang punya agama, pilih yang akhlaknya bagus. Begitu.
Jadi pilihlah suami yang baik. Bagaimana cara milih suami yang baik? Ya kitanya jadi orang baik dulu. Karena insya Allah wanita yang baik akan dipasangkan dengan laki-laki yang baik pula. Nah, di antara wujud penghormatan Islam terhadap wanita adalah diberikannya hak untuk memilih suami. Diberi hak untuk memilih suami. Orang tua tidak diperbolehkan memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Karena itu modal dasarnya kan Ibu. Modal dasarnya adalah rasa cinta, ada ketertarikan. Nah, kalau putrinya tidak tertarik ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Rumah tangga itu bukan setahun, dua tahun. Itu ibadah yang terpanjang ya semasa kehidupan manusia. Wanita muslimah yang berada di bawah petunjuk Islam mengetahui hak tersebut. Namun demikian dia tetap membutuhkan nasihat dan bimbingan dari kedua orang tuanya demi kepentingan dirinya ketika ada laki-laki yang datang melamarnya. Jadi jangan seperti zaman dulu tuh apa namanya Bu? Ya, dijodohkan oleh orang tua. Sebetulnya tidak suka, sebetulnya ya tidak cinta, tapi gimana dijodohkan? Ya. Dan itu bisa terungkap loh Bu. Yang begitu tuh bisa terungkap. Karena ada fakta nyatanya, kisah nyatanya begitu. Jadi ada nih rumah tangga, ini yang cerita seorang ustadz kepada saya. Ada satu rumah tangga ya di mana mereka ini dulunya dinikahkan. Yang model nikahnya itu bukan nyari sendiri, milih sendiri. Entah mereka terikat apa begitu ya dengan orang-orang di atasnya, pokoknya kirimin aja ini apa biodata ya, apa CV kata orang ya. Nanti ustadznya, gurunya yang kemudian nyocok-nyocokin ya, si fulan dengan si fulana, si fulan dengan si fulana. Begitu Bu modelnya. Mungkin kalau ada yang paling menarik diambil ustadznya gitu. Pokoknya modelnya begitu. Ya sehingga kadang mohon maaf jomblang gitu ya. Si istrinya cantik banget, suaminya ya pokoknya gitulah gitu. Atau sebaliknya, suaminya gagah ganteng banget tapi ternyata istrinya jempol di bawah, begitu kan? Nah, ini terjadi. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ini berjalan di rumah tangga dengan model begitu nikah. Akhirnya ketika terjadi kemelut di rumah tangga, si suami itu nyeletuk itu. Sebetulnya aku tuh udah suka sama kamu. Tapi ngomong gitu itu anaknya sudah 3 gitu. Ya. Aku tuh kalau nggak dijodohin katanya aku nggak akan mau sama kamu. Begitu Bu. Coba sakit nggak itu istri yang digitukan? Oh sakitnya tuh di mana tuh? Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini jangan begitu ya. Islam itu memberikan hak. Memberikan hak. Kalaupun ada guru pembimbing, itu sifatnya memberi masukan saja. Memberikan arahan, begitu ya. Bukan kemudian memaksakan, pokoknya kamu harus dengan si fulana. Atau kamu wahai fulana harus dengan si fulan. Ya. Kalau kamu tidak mau tak pecat dari anggota. Begitu. Oh, pokoknya harus sami'na wa ata'na. Padahal di dalam Islam diberikan hak untuk memilih. Ini perempuan ini diberikan hak untuk memilih. Mana yang dia suka, mana yang dia cenderung kepadanya. Orang tua kemudian membimbing, memberikan arahan, memberikan pijakan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Begitu.
Tidak bisa dipaksa-paksa. Kenapa? Orang tua juga mesti dipertimbangkan masukannya, nasihatnya, dan bimbingannya. Karena tentu orang tua memiliki lebih banyak pengalaman hidup dan pergaulan dengan banyak orang. Ya jelas, namanya orang tua berarti lebih senior dari anaknya sendiri. Namanya orang tua, dia lebih banyak merasakan asam garam kehidupan. Kan begitu, Bu? Barakallahu fikum. Di sini ada kan senior-senior kan? Nah, begitu. Pada saat yang sama, dia tidak rela hak ini dirampas begitu saja. Karena mungkin emosi yang mengelabui ayahnya sehingga dia tidak merestui putrinya menikah dengan laki-laki yang tidak disenanginya. Banyak nas-nas yang menjelaskan masalah sensitif ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dari Khansa binti Khidam. Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan keponakannya, sedang aku tidak menyukainya. Kata siapa ini? Kata Khansa binti Khidam. Jadi dijodohkan sama siapa? Sama ayahnya dengan keponakannya. Keponakan itu kan berarti anak. Keponakan bapak berarti kan anak saudaranya bapak. Berarti dengan Khansa binti Khidamnya apa? Sepupuan. Taib. Lalu aku melaporkan hal itu kepada Rasulullah dan beliau berkata, perkenankanlah apa yang dilakukan oleh ayahmu. Maka aku pun berkata, tetapi aku sama sekali tidak menyukai apa yang diperbuat ayahku. Lalu kemudian Rasulullah bertutur, pulanglah dan dia tidak berhak menikahkan. Menikahlah dengan laki-laki yang engkau kehendaki. Kemudian aku berkata, dan akhirnya aku menerima apa yang diperbuat ayahku, tetapi aku ingin supaya semua mengetahui bahwasannya tidak ada hak bagi orang tua untuk memaksakan putrinya menikah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau sesuatu itu dijalani dengan terpaksa, ya begitu nanti. Kasihan di dalam perjalanan rumah tangganya. Tadi kisah nyata yang saya sampaikan itu kan buktinya. Ya, buktinya. Padahal anaknya sudah 3 begitu. Kok bisa-bisanya dia bilang aku sebetulnya udah suka sama kamu. Nah, terus anak 3 ini dari mana? Gitu. Barakallahu fikum. Ya karena aku matiin lampu gitu. Barakallahu fikum. Nah, ini pokoknya repot kalau sesuatu itu dijalani dengan paksaan kan begitu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah telah menyarankan supaya Khansa menerima keputusan ayahnya. Karena memang begitulah semestinya sikap anak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semua orang tua pasti menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi putra-putrinya. Tetapi begitu melihat Khansa menolak pernikahan itu, beliau pun memberikan kebebasan untuk memilih dan menyelamatkannya dari kezaliman sang ayah kepada putrinya sendiri, yaitu memaksanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya kan ada hak untuk menolak, ada hak untuk memilih. Ya. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya jadi ingat teman pesantren saya gitu. Waktu mau nikah, pokoknya ada yang dituju sama teman kita ini. Ya. Ustaz, saya pengen sama si fulana, santriwati di Pondok Ahwat. Lapor ke mudirnya begitu. Kemudian kata mudirnya, kamu tuh ndak usah muluk-muluk nah gitu. Begitu kata mudirnya, kata pimpinan pesantrennya. Tapi dia sudah ngincar karena si Ahwat itu ada kakaknya di Pondok Ikhwan dan kakaknya itu ganteng gitu ya.
Ya mungkin ngira-ngira saja gitu kan. Kalau kakaknya ganteng ya insya Allah lah adiknya juga cantik ya. Dan masya Allah, nah, itu si ahwatnya orang Sunda gitu ya, si ikhwannya juga orang Sunda. Tapi yang mau nikah ini bukan orang Sunda. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu kata pimpinan pesantren, kamu itu nggak usah muluk-muluk gitu. Tapi nggak apa-apa kan Ustadz, saya milih yang begitu tuh, milih yang cantik gitu. Ya memang nggak apa-apa. Loh kenapa Ustadz begitu? Terus ini teman kita ini pintar ibu, istri Ustadz aja cantik kok gitu. Ustadznya digituin langsung diam ibu, langsung diam. Teman kita ini tidak pernah ngelihat istrinya Ustadz yang mana begitu ya. Cuman nebak aja karena anak-anaknya itu cantik-cantik, ganteng-ganteng begitu, anak-anaknya Ustadz ini. Jadi digituin Ustadznya langsung diam. Oh iya ya, kamu juga berarti berhak untuk memilih. Ya begitu, tidak bisa dipaksakan, gitu kan? Tidak bisa dipaksakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah demikian ini karena Islam tidak memberikan kesulitan sama sekali kepada kaum wanita dan tidak rela jika wanita hidup dengan laki-laki yang tidak disukainya. Ibu bayangkan bagaimana nanti putri kita misalkan hidup ya dengan sosok laki-laki yang tidak pernah dia cintai. Mau kayak apa itu bu? Ini kezaliman orang tua. Apa rela kemudian putrinya ya bersanding bersama dengan sosok yang tidak dicintainya? Kasihan. Kasihan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena Islam menginginkan supaya pernikahan itu berjalan dengan baik, berdasarkan pada pondasi yang kokoh, berupa keserasian antara suami istri baik lahiriah maupun batiniahnya. Juga kedekatan dalam hal kebiasaan, kecenderungan dan juga tujuan. Sehingga apabila terjadi kerusakan dalam membangun benteng kehidupan rumah tangga, kehidupan suami tidak bisa harmonis. Sedang sang wanita itu sendiri merasa tidak mungkin memberikan kecintaan, ketulusan dan juga kasih sayang kepada suaminya. Serta dia khawatir dirinya jatuh dalam kedurhakaan dan perbuatan menentang terhadap suami yang tidak disenanginya. Maka disinilah wanita diperbolehkan untuk meminta cerai, meminta talak. Itulah yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istri Thabit bin Qais bin Syamas yang bernama Jamilah, saudara dari Abdullah bin Ubay, mendatanginya. Lalu dia menceritakan, ya Rasulullah, Thabit bin Qais adalah seseorang yang baik akhlak dan agamanya. Tetapi aku khawatir jika di sisinya bisa berbuat kekufuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya yang menjadi maharnya? Waktu itu adalah kebun. Maka kemudian Jamilah berkata, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengutus seorang kepada Thabit untuk menyampaikan pesannya, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia. Ini yang disebut dengan membayar iwab. Barakallahu fikum. Karena istri yang menggugat cerai. Nah ini disebabkan karena apa ibu? Karena tidak ada rasa cinta di dalam dirinya. Dan masih menurut riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Jamilah berkata, sesungguhnya aku tidak mencela agama dan akhlaknya Thabit, tetapi aku tidak kuat lagi hidup bersamanya. Islam telah melindungi kemanusiaan wanita
menjaga kehormatannya, serta menjunjung tinggi keinginannya memilih laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya. Islam tidak memperkenankan seorang pun memaksa wanita untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Mengenai hal itu tidak ada dalil yang lebih tepat selain kisahnya Barirah, yakni seorang budak Habasyi yang berada di bawah kekuasaan Utbah bin Abi Lahab. Utbah memaksanya untuk menikah dengan budak laki-laki yang bernama Mughith. Barirah tidak suka Mughith menjadi suaminya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah merasa iba terhadapnya dan kemudian membeli dan memerdekakannya. Barakallahu fikum. Setelah itu Barirah merasa benar-benar memiliki dirinya dan merasa memiliki hak untuk menentukan perjalanan kehidupan rumah tangganya. Lalu dia meminta cerai dari suaminya, sedang suaminya berjalan di belakangnya sambil menangis dan memintanya kembali, sedangkan dia menolaknya. Sedih banget ini ya kisahnya. Jadi suaminya ditinggalin, menangis gitu ya, karena pengen bersama lagi, tapi istrinya nolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas berikut ini memberikan gambaran wanita yang telah merdeka yang secara terus-menerus meminta cerai dari suami yang tidak disukainya, serta komentar Rasulullah terhadap peristiwa yang menarik tersebut serta syafaatnya kepadanya. Dari Ibnu Abbas, suami Barirah adalah seorang budak bernama Mughith. Seakan-akan aku melihatnya berjalan di belakangnya, yakni di belakang Barirah sambil menangis, dan air matanya menetes sampai ke jenggotnya. Jadi wanita juga bisa patah hati. Bisa, Bu? Bisa. Tanya saja para lelaki itu. Gitu ya. Mereka juga bisa nangis. Kenapa? Karena ditolak cintanya. Sedih itu ya. Barakallahu fikum. Lalu Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Abbas, tidakkah engkau kagum pada cinta Mughith kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughith? Selanjutnya Nabi bertutur, seandainya engkau mau kembali kepadanya, sesungguhnya dia itu adalah suami dari bapak dan anakmu. Maka Barirah pun bertanya, apakah engkau memerintahkan aku ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, aku hanya sekedar menawarkan kepadamu. Barirah berucap, aku tidak membutuhkannya. Ya. Berarti teguh pendirian di dalam penolakan. Ya. Ditolak mentah-mentah. Rasulullah SAW telah tergugah pada peristiwa yang sangat menyentuh perasaan kecintaan yang sangat mendalam dari pihak suami, sementara kebencian menyelimuti pihak istri. Beliau tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan hanya bisa mengingatkan pihak istri seraya mengatakan, seandainya saja engkau mau kembali kepadanya, sesungguhnya dia itu adalah suami dan bapak dari anak-anakmu. Ya. Barirah memahami penuturan Rasulullah itu, sehingga dia pun bertanya, apakah engkau menyuruhku? Atau dengan kata lain, ya Barirah mengatakan kepada Nabi, apakah ucapan itu engkau kehendaki sebagai perintah sehingga aku harus mentaatinya? Tapi ternyata muncul jawaban dari Nabi, seorang pendidik besar. Kata Nabi, aku hanya sekedar menawarkan. Artinya berarti kan secara syariat itu bukan perintah dari Nabi. Nabi hanya ngasih masukan. Nabi hanya ngasih penawaran. Ya dipikir-pikir ulang begitu. Apa kamu nggak kasihan itu sama
sama Mughith, sedemikian besar cintanya kepadamu, ya, sampai nangis itu. Begitu ya. Laki-laki itu kan susah nangis, Ibu. Kalau nangis tuh berarti mendalam banget itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi ya ketika Barirah menegaskan, ternyata Nabi menyatakan ya itu hanya sekedar penawaran saja, menawarkan, bukan sebagai keharusan atau paksaan. Maka akhirnya Barirah kokoh dengan pendiriannya. Aku tidak membutuhkannya. Begitu. Siapa yang sakit di sini nih, Bu? Mughith ini, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada waktu, Bu? Di sini ada nggak yang seperti Barirah dan Mughith ini? Semoga nggak ada ya. Kasihan ini ya pihak laki-lakinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidakkah para orang tua yang zalim dan berbuat kasar kepada putrinya mendengar petunjuk Nabi yang agung ini? Nah, ini dengerin para orang tua. Jangan zalim kepada anaknya. Jangan zalim kepada anaknya. Ya, tugas kita itu mengarahkan, mendidik, memberi pijakan, ya, memberi keteladanan, begitu ya, tugas kita. Jodohnya siapa, siapa yang kemudian akan menjadi mantu kita, yaitu urusan Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Namun ya begitu prosesnya. Kita tidak bisa memaksakan anak kita, putri kita untuk menikah dengan pilihan kita kalau memang dia kemudian tidak mau. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Poin ini belum selesai ya. Masih panjang. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi pilihlah suami yang baik. Tapi belum selesai. Insya Allah. Kapan lagi nih? Kasih tanda ibu ya. Bulan depan berarti ya. Minggu depan. Tanggal berapa? Oh, Kamisnya ada 3. Oh ya, Kamisnya ada 3 ini ya. Nanti kabari aja ibu ya. Kalau pengajian di sini kan sesuai jadwal anak-anak kan. Kalau anak-anak libur, mak-maknya nggak mau kalah juga, pengen libur. Barakallahu fikum. Baik ibu, sampai di sini. Baik ibu, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.